Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Abidin dari Prodi Tadris IPS IAIN Kudus semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simbol peta. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Langsung saja kita ke penjelasannya tentang simbol peta. A. Mengenal simbol peta. Simbol adalah suatu media komunikasi grafis berupa gambar atau tanda. Secara sederhana, simbol diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti sebagai alat untuk melakukan komunikasi antar pembuat dan pengguna peta. Simbol merupakan jembatan antara pembuat peta dengan penggunanya. Syarat pembuatan simbol adalah 1. Sederhana. 2. Simbol mudah digambar. 3. Simbol mudah dibaca. 4. Dapat mencerminkan data yang benar. 5. Berbentuk seragam. 6. Bersifat umum. B. Klasifikasi simbol peta. Peta merupakan gambaran sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang disajikan dalam skala tertentu. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol luas. Sedangkan berdasarkan artinya, simbol terbagi atas simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol peta secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk simbol, sifat simbol, tipe simbol, dan variabel visual simbol. Berikut ini dijelaskan tentang klasifikasi simbol peta. 1. Bentuk simbol. A. Simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan lokasi atau bentuk unsur-unsur lain yang erat hubungannya dengan skala peta. Misalnya bentuk suatu kota dalam skala 1:1 juta dapat diwakili dengan simbol titik, tetapi dalam skala 1:1000, simbol titik digunakan untuk menandai titik kontrol tanah. Contoh simbol titik disajikan seperti gambar di bawah ini. B. Simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis seperti sungai, jalan, batas administrasi, garis pantai, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. C. Simbol area atau wilayah. Simbol luas atau ruang digunakan untuk mewakili unsur-unsur topografi yang terbentuk luas seperti area pemukiman, danau, daerah administrasi, dan sebagainya, seperti gambar di bawah ini. 2. Sifat simbol. Sifat simbol ada dua, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Diuraikan sebagai berikut. A. Simbol kualitatif. Simbol kualitatif merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya digambarkan dengan bentuk sederhana. Penggunaan simbol ini mempunyai keuntungan, yaitu mudah dikenal, sedangkan kerugiannya adalah simbol tersebut sulit untuk digambar. B. Simbol kuantitatif. Simbol kuantitatif merupakan simbol yang menyatakan identitas yang menunjukkan besar atau jumlah atau banyaknya unsur yang diwakili. Simbol titik kuantitatif dapat dibedakan atas 1. Simbol dengan indikasi harga, yaitu simbol titik kuantitatif yang disertai dengan nilai dari simbol tersebut. Contohnya titik triangulasi yang disertai dengan harga ketinggiannya. 2. Simbol dengan satuan harga merupakan simbol titik kuantitatif yang menyatakan besar atau jumlah atau banyaknya satuan harga yang dimiliki suatu unsur. 3. Isoline. Simbol garis kuantitatif yang ditarik melalui titik-titik yang mempunyai nilai sama. Contoh, garis kontur ketinggian, garis kontur gaya berat, dan sebagainya. 4. Flowline. Simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas dari unsur tertentu pada suatu arah. Contoh, simbol yang digunakan untuk menggambarkan frekuensi pelayaran kapal yang melalui suatu jalur pelayaran. 5. Simbol panah.
merupakan simbol garis kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan adanya perpindahan penduduk ke kota dari daerah-daerah di sekitarnya. 6. Simbol luas kuantitatif merupakan simbol luas yang menggunakan screen garis atau titik dengan berbagai persentase atau kerapatan screen. 3. Tipe simbol. Tipe simbol ada 3 macam, yaitu simbol pictorial, simbol geometrik atau abstrak, dan simbol letter atau huruf. Berikut ini dijelaskan tentang pengertian tentang ketiga tipe simbol tersebut. A. Simbol pictorial, yaitu simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi dengan bentuk yang mirip atau identik dengan bentuk asli penampakan tersebut. B. Simbol geometrik atau abstrak, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi dengan bentuk yang abstrak, yang mudah digambar namun agak sulit diketahui maksudnya. C. Simbol huruf atau letter symbol, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi yang khas atau khusus dengan huruf. 4. Variabel visual symbol. A. Bentuk atau form. Berbagai macam bentuk dapat digunakan sebagai simbol. B. Ukuran atau size. Ukuran secara tepat dapat digunakan untuk menyatakan dimensi simbol. C. Arah atau orientation. Pola arah garis digunakan untuk menunjukkan simbol. D. Nilai atau value. Dinyatakan dengan skala atau rasio hitam dan putih. E. Kerapatan density. Kerapatan ditunjukkan dari dimensi arsir suatu objek. F. Warna atau color. Variasi warna sangat membantu dalam menunjukkan identitas simbol. C. Simbol-simbol dasar pada peta tematik. Simbol-simbol dasar pada peta tematik antara lain berupa penampakan jalan, sungai, batas administrasi, dan penggunaan lahan. Selain itu, juga dibahas tentang bentuk dan warna dari simbol dasar tersebut. 1. Jalan. Jalan umumnya digambarkan dengan bentuk garis lurus, 1 garis atau 2 garis tergantung dari kelas jalan. Skala peta tematik tidak digunakan untuk mengskalakan selebar jalan. Akan tetapi dalam pembuatan simbol jalan 2 garis harus diperhitungkan dengan kondisi di lapangan dan skala peta. 2. Sungai. Penampakan simbol sungai pada peta tematik sama seperti pada peta topografi. Demikian pula dalam hal warna. Penggunaan warna pada peta tematik boleh menggunakan warna biru atau hitam. Namun untuk membedakan dengan penampakan simbol garis yang lain sebaiknya gunakan warna biru untuk simbol sungai. Sungai merupakan jalur atau penampang yang dilalui oleh air dari hulu ke hilir. Pada umumnya, sungai memiliki mata air atau berhulu di kawasan pegunungan atau dataran tinggi dan bermuara di lautan. 3. Batas administrasi. Batas administrasi merupakan penampakan abstrak yang tidak dijumpai sebenarnya di lapangan. Jadi untuk simbol di luar wilayah tidak perlu digambar. Sedangkan untuk jalan boleh digambar melebihi dan memotong batas administrasi dengan pertimbangan bentuk jalan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sistem pewarnaan simbol batas administrasi pada peta topografi menggunakan warna merah, sedangkan untuk peta tematik boleh menggunakan warna merah atau hitam. 4. Penggunaan lahan. Simbol penggunaan lahan untuk peta tematik dengan peta topografi berbeda. Pada peta topografi, simbol penggunaan lahan sudah bersifat baku. Sebagian besar simbol penggunaan lahan disimbolkan dengan simbol yang bersifat abstrak dan pictorial atau dengan gambar, supaya mudah diingat oleh si pengguna peta. Pada peta tematik, penggambaran simbol penggunaan lahan sebaiknya dibuat secara simpel dan sederhana, misalnya dengan warna. Yang penting simbol mudah dibaca dan dipahami. Sekian video materi pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.